Sebab kita memiliki imam besar bukan yang tidak bisa bersimpati terhadap kelemahan-kelemahan kita, tetapi dia telah dicobai dalam segala hal yang sama seperti kita. Namun dia tidak berdosa. Tapi jelas Tuhan kita itu bisa disebut Maha Kasih. Karena dari kekekalan, Bapa mengasihi Putra. Putra mengasihi Roh Kudus. Roh Kudus mengasihi Bapa. Roh Kudus mengasihi Putra. Putra mengasihi Bapa. Bapa mengasihi Roh Kudus. Telah mereka bunuh dengan menggantungnya pada kayu salib. Jadi Yesus yang berjalan berkeliling berbuat baik tanpa lelah itu seperti hamba akhirnya toh dikurbankan juga di atas kayu salib. Nah, di surga gambaran ini ya dilihat dalam serafim atau makhluk surgawi itu yang ada 4 itu, ini makhluk yang berwajah lembu. Ya, lembu itu punya pengertian semasa hidupnya dia bekerja keras, namun pada akhirnya dia disembelih juga. Nah, seperti itu saudara-saudara ya. Jadi ini serafim yang berwajah lembu, ini gambaran dari Injil Markus, dan Tuhan Yesus digambarkan oleh Injil Markus sebagai hamba yang bekerja keras namun akhirnya dikurbankan. Nah, warna yang berikutnya dari layar pintu gerbang itu adalah linen atau kain linen. Kain linen ini warnanya putih, ya, ini warna kesucian. Yesus Kristus adalah satu-satunya manusia yang suci, tanpa dosa. Dalam 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan, sebab dia yang tidak mengenal dosa, demi kita, Tuhan telah membuatnya memikul dosa. Supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Tuhan. Jadi dia tuh manusia yang suci, tanpa dosa, tidak mengenal dosa. Namun demi kita, dia dianggap sebagai orang berdosa, saudara-saudara. Ibrani 4 ayat 15 pun demikian. Katakan, sebab kita memiliki imam besar bukan yang tidak bisa bersimpati terhadap kelemahan-kelemahan kita. Tetapi dia telah dicobai dalam segala hal yang sama seperti kita. Namun dia tidak berdosa, saudara-saudara. Kita dicobai, mungkin kita bisa jatuh, tapi dia luar biasa. Nah, saudara-saudara jangan lupa, ketika dia nanti meninggalkan kita, dia mengirimkan Roh Kudus menyertai kita, kita pun akan dimampukan untuk tidak jatuh dalam dosa. Amin, saudara-saudara, karena ada Roh Dia yang bersama dengan kita tentunya. Nah, saudara-saudara, Injil Lukas, ya, Injil Lukas itu menurut merunut silsilah Tuhan Yesus dari Yusuf. Ini gunanya apa, saudaraku? Gunanya untuk membuktikan bahwa Yesus layak disebut Ben Yusuf atau Ben anak manusia, saudara-saudaraku. Karena kalau dia jadi Ben Yusuf, itu berarti dia jadi anak manusia, saudara-saudaraku. Ya. Jadi meskipun dia adalah manusia yang tanpa dosa, tapi Injil Lukas menggambarkan dia sebagai anak manusia. Nah, anak manusia yang tanpa dosa, ini warna putih, warna kesucian. Lukas 23 ayat 47 mengatakan, Lukas 23 ayat 47, ketika melihat apa yang terjadi, komandan prajurit itu memuliakan Tuhan dan berkata, sungguh orang ini adalah orang benar, tanpa dosa dalam diri Tuhan Yesus, bahkan pada waktu dia disalibkan. Orang-orang mengira dia kena kutuk, dia orang terkutuk, orang berdosa. Padahal sang komandan penyaliban itu mengatakan, sungguh orang ini orang benar. Karena itu, saudara-saudara, di surga hal ini tergambarkan melalui serafim yang berwajah manusia. Nah, ini serafim yang berwajah manusia. Ya, ada 4 serafim, berwajah burung Raja Wali, berwajah singa, berwajah lembu tadi, dan berwajah manusia. Inilah gambaran dari Injil Lukas. Karena Injil Lukas merunut silsilah Yesus itu sebagai anak manusia. Karena dia adalah anak Yusuf, ya, dari keturunan Yusuf, dirunut ke atas sampai ke Abraham. Oke, nah kita lihat sekarang gambarannya, ini warna merah, warna darah, itu menggambarkan hamba yang bekerja keras selalu, yang akhirnya dikurbankan juga berdarah-darah. Dan ini dilukiskan oleh Injil Markus. Dan bayangan di para serafim di surga adalah serafim yang berwajah lembu. Kemudian warna putih dari kain atau tirai,
pintu gerbang. Pintu gerbang itu tirainya berwarna-warni, mulai dari warna biru atau nila, kemudian warna ungu, dan yang sekarang kita bahas warna merah, kirmisi, serta warna dari linen atau putih. Ya, ini adalah warna kesucian, putih warna kesucian. Ini melambangkan manusia, Yesus sebagai manusia yang tidak berdosa. Dia anak manusia, namun tanpa dosa. Kalau keturunan Adam, itu pasti berdosa, ya. Oke, tapi dia dianggap sebagai keturunan manusia, keturunan Adam, namun jelas dia tanpa dosa, karena terlahir sebetulnya bukan dari hubungan biologis antara Yusuf dengan Maria, tapi lahir dari Roh Kudus, oke? Nah, itu digambarkan oleh Injil Lukas. Dan di makhluk surgawi itu adalah serafim yang berwajah manusia. Saudara sudah dapatkan 4 penggambaran ya? Oke, nanti akan diulang mungkin sebentar lagi. Oke, sekarang bagian berikutnya, sebagai pintu keselamatan yang selalu terbuka, Yesus memanggil siapa saja yang letih, lesu, dan berbeban berat. Matius 11 ayat 28 mengatakan, datanglah kepadaku semua yang lelah dan berbeban berat, aku akan menyegarkan kamu. Dia juga, Yesus juga tersedia untuk menjawab semua kebutuhan manusia seperti dilukiskan dalam Lukas 7 ayat 22. Maka jawab Yesus kepada mereka, pulanglah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan dengar, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang kusta ditahirkan, yang tuli mendengar, yang mati dibangkitkan, dan yang miskin menerima berita Injil. Saudara-saudaraku, itulah pernyataan Yesus kepada murid-murid Yohanes. Waktu murid Yohanes disuruh Yohanes Pembaptis untuk bertanya, siapakah engkau, guru? Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya Yohanes, pulanglah, katakan kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan dengar, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang kusta ditahirkan, yang tuli mendengar, yang mati dibangkitkan, dan yang miskin menerima berita Injil. Itu adalah jawaban bagi semua kebutuhan manusia. Jadi Yesus sebagai pintu gerbang, pintu keselamatan, dia mengundang siapapun. Dia mau welcome siapapun yang datang kepadanya. Dia tidak akan pernah tolak pergi. Nah, Yesus sebagai pintu keselamatan. Oke? Mari sekarang kita lanjutkan lagi pada makna selanjutnya dari pintu gerbang, Yesus sebagai pintu keselamatan. Sedikit lagi. Kita balik sedikit melihat sistematika dari pintu gerbang, supaya saudara-saudara jangan lupa. Ada 3 makna, yang kuning ini, makna pertama, Yesus Kristus sebagai pintu keselamatan. Makna kedua, pintu gerbang itu menghadap ke sebelah timur. Nanti maknanya apa? Pintu gerbang itu menghadap ke sebelah timur. Lalu makna yang ketiga, pintu gerbang mempunyai 3 lubang pintu. Oke, kita kembali ke makna pertama, karena ini sudah dibahas, ya. Yesus Kristus sebagai pintu keselamatan, nomor 1, itulah satu-satunya pintu kemah tabernakel, ya. Yang kedua, karena hanya ditutup tirai, maka orang yang mau masuk harus menyibak sendiri tirai tersebut. Masih ingat? Oke. Yang ketiga, panjang pintu gerbang itu 20 hasta. Tentu kita tahu artinya 20 hasta itu adalah bilangan yang dianggap orang-orang Israel dewasa dimasukkan dalam hitungan, terbilang. Sehingga ada kitab bilangan, ya, numbers. Itu karena adanya sensus. Umur 20 tahun ke atas dihitung sebagai orang dewasa Israel. Yang keempat, tinggi pintu gerbang itu 5 hasta. Kita sudah tahu artinya angka 5 adalah angka anugerah, ingat? Dan yang terakhir tadi, warna-warni pintu gerbang. Ada nila atau biru, kemudian ungu, kemudian kirmisi atau merah, dan yang terakhir tadi putih, ya, dari linen. Baik, sekarang yang nomor 6 yang belum kita bahas. Pintu gerbang itu kokoh. Mari kita masuk pada pintu gerbang itu kokoh. Pintu gerbang itu kokoh, ya. Mengapa kokoh? Saudara-saudaraku, lihat ini pintu gerbang. Seandainya dia tidak kokoh, di area yang anginnya begitu kencang dan tak ada penahan apapun. Bayangkan kalau ini adanya di hutan, saudara-saudaraku, angin-angin itu tertahan oleh pepohonan. Ya, tapi ini adanya di padang gurun. Apa yang menahan? Kalau ini tidak kokoh, saudara-saudaraku, dia akan terlempar, dia akan diterbangkan oleh angin. Tapi ya, pintu gerbang ini ternyata kokoh itu. Oke, lalu mari kita lihat mengapa dia kokoh. Yang pertama, dia ditopang oleh 4 buah tiang. Pintu gerbang itu ditopang oleh 4 buah tiang. 1, 2, 3, 4. 4 buah tiang menopang pintu gerbang ini. Ya, sehingga dia cukup kokoh, saudara-saudaraku. Bagaimana?
Ini maknanya. Kristus sebagai pintu keselamatan, sebagai juru selamat, itu disaksikan dan diberitakan pribadinya, sifat-sifatnya, pengajarannya, dan karya-karyanya oleh keempat Injil, yakni Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Jadi 4 yang itu berbicara, pertama, 4 Injil yang memberitakan kabar baik tentang pribadi, sifat-sifat, pengajaran, dan karya Yesus Kristus. Jadi ini pengajaran yang kokoh. Ini pintu yang kokoh. Oke? Yang diulang lagi. Saudara, 4 Injil itu ada Injil Yohanes, melambangkan warna biru, warna langit, warna surga. Dan ini artinya Yesus adalah Tuhan yang turun dari surga. Dia seperti makhluk ilahi yang berwajah Raja Wali. Kemudian warna ungu itu digambarkan oleh Injil Matius. Yesus digambarkan oleh Injil Matius sebagai Raja dan Mesias bangsa Israel. Ini warna membicarakan tentang kebesaran atau kerajaan. Dan dilambangkan di dalam surga oleh makhluk ilahi atau serafim berwajah singa. Kemudian, Injil Markus itu adalah gambaran dari atau menggambarkan kehidupan Yesus yang seperti hamba, bekerja keras, karena Injil Markus itu dipenuhi dengan kata-kata penghubung yang begitu banyak. Dan hati-hati dan nantinya pekerjaan Yesus baru selesai ini, lalu kemudian segera sesudah itu dan seterusnya, ya. Nah, tapi walaupun dia hamba yang kerja keras, akhirnya toh dikurbankan juga berdarah-darah. Itu dilambangkan dengan makhluk serafim yang berwajah lembu. Lembu itu artinya dia bekerja keras pada sang petani, tapi akhir hidupnya pasti dipotong juga, saudara-saudara. Oke, dan yang keempat adalah Injil Lukas. Injil Lukas ini membicarakan Yesus itu manusia, anak manusia dia. Tetapi dia anak manusia yang tidak berdosa. Berarti ini warna putih adalah warna kesucian. Dan di surga itu ya ada makhluk serafim yang berwajah manusia, ya. Oke. Nah, inilah tadi 4 tiang yang menopang pintu gerbang sehingga disebut kokoh. Makna berikutnya, makna dari tiang bagi kita sekarang, setelah kita masuk pintu gerbang, maka kita pun harus menjadi tiang-tiang penopang. Betul, saudara? 1 Timotius 3 ayat 15 mengatakan begini, namun jika aku tertunda, hendaknya engkau sudah tahu bagaimana seharusnya engkau bertingkah laku dalam keluarga Tuhan, yakni sebagai gereja Tuhan. Jemaat atau Timotius dan jemaat yang dipimpinnya itu sebagai gereja Tuhan yang hidup. Bagaimana mereka harus bertingkah laku, bagaimana mereka harus jadi tiang dari kebenaran. Tiang dan dasar kebenaran, saudara-saudara. Untuk apa? Untuk berita Injil. Berita Injil itu apa? Perbuatan, sifat-sifat, pengajaran, dan pribadinya Yesus Kristus. Itu berita Injil, itu berita baik. Dan itu harus diberitakan ke 4 penjuru mata angin. Itu bicara tentang 4 buah tiang, 4 penjuru mata angin, atau ke seluruh dunia. Markus 16 ayat 15. Lalu dia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kisah 1 ayat 8 mengatakan, namun kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus datang ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku. Saudara, saksi-saksi ini adalah tiang-tiang penopang. Baik di Yerusalem maupun di seluruh Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Amin, saudara-saudara. Nah, saudara, sekarang kita melihat pintu gerbang itu kokoh, selain ditopang oleh 4 buah tiang, kita harus dapat penjelasan dulu, tiang itu seperti apa? Kepala tiangnya itu disalut oleh perak. Ini melambangkan kebutuhan kita akan penebusan. Sekalipun kita murah, ingat pelajaran yang lalu, kita ini cuma setengah sikal perak, 570.000 harganya, ya. Namun kita telah ditebus dengan harga yang sangat mahal. 1 Petrus 1 ayat 9. Ya, oke, ini kepalanya dari perak, maaf ya, digambarnya dulu, kepalanya disalut perak, nah ini batangnya dari kayu akasia, ini kemungkinan besar, tidak ada keterangan, tapi semua penafsir setuju bahwa ini terbuat dari kayu penaga atau kayu akasia, ya, atau namanya dalam terjemahan baru, saya lupa. Nah, kemudian alas penopangnya, alas tumpuannya itu terbuat dari tembaga. Oke? Nah, jadi
kita ini walaupun murah ya, tapi kita diselubungi oleh perak yang berbicara, kita itu berdiri di atas kita itu benar-benar ditebus oleh harga yang mahal gitu ya, karena walaupun kita murah. Nah, ditebus dengan darah Kristus yang mahal, yang seperti darah anak domba, yang tanpa cacat, tanpa cela. Dan kita dibayar itu lunas, saudara-saudaraku. Nggak nyicil ya, saudara-saudara. Jadi jangan lupa, saudara dibayar oleh Tuhan Yesus itu lunas. Penebusan yang saudara dapatkan itu lunas dibayar. Sebab kamu telah dibeli dengan harga yang lunas. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Jadilah tiang-tiang penopang yang bisa memberitakan Injil kemanapun. Amin. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara, nah sekarang kita melihat kenapa itu kokoh. Karena ada alas tumpuan. Alas tumpuan tiang itu dari tembaga, saudara-saudara. Alas tumpuan tiang itu dari tembaga sehingga beratnya itu ke bawah. Ini melambangkan apa? Melambangkan kebutuhan kita akan tumbal kutuk, akan tumbal hukuman. Jadi kita butuh ada sesuatu yang harus jadi tumbal untuk kita bebas dari hukuman itu. Saudaraku, istilah tumbal mungkin hanya dipahami oleh kebanyakan orang Jawa ya. Mungkin saja orang-orang di luar Jawa nggak begitu mengerti, tapi pengertiannya begini, saudaraku. Kalau orang-orang yang misalnya mencari pesugihan, mencari kekayaan dengan jalan yang salah, itu biasanya ada syarat. Syaratnya adalah tumbal. Dan orang kadang-kadang rela menumbalkan, menjadikan anaknya sendiri jadi tumbal agar dia jadi kaya. Ini kan keterlaluan ya, saudara-saudara. Tapi seperti itulah seorang anak dikurbankan supaya dia jadi kaya. Gitu. Itu anaknya namanya tumbal. Dan Yesus Kristus rela jadi tumbal supaya kita tidak terhukum, tapi justru dia yang terhukum, saudara-saudaraku. Dia yang kena kutuk. Jadi kita berdiri di atas jasa pengorbanan Kristus yang terhukum, yang terkutuk. Tiang itu berdiri di atas alas tumpuan yang disebut tembaga, saudara-saudaraku. Ini bicara tentang kutuk. Ya, nah Galatia 3 ayat 13 mengatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk Taurat karena rela menjadi kutuk demi kita. Sebab tertulis, terkutuklah setiap orang yang tergantung pada kayu salib. 2 Korintus 5 ayat 21 juga mengatakan, sebab dia yang tidak mengenal dosa, demi kita Tuhan telah membuatnya memikul dosa. Ini jadi tumbal, saudara-saudaraku. Ya, oke. Dan mari kita lihat, pintu gerbang itu kokoh, sama seperti pintu gerbang itu kokoh, maka keselamatan dalam Kristus itu pun kokoh. 1 Korintus 3 ayat 11, sebab tidak seorang pun dapat meletakkan pondasi yang lain selain yang sudah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ya. 1 Korintus 15 ayat 1 dan 2 mengatakan, hai saudara-saudara, aku memberitahukan kepadamu Injil yang telah kuberitakan kepadamu, yang telah kamu terima dan yang di dalamnya kamu telah berdiri teguh. Jadi di atas Injil ini kita bisa berdiri teguh. Di atas kabar baik keselamatan ini kita bisa berdiri teguh, berarti kabar baik keselamatan ini kokoh. Inilah pintu gerbang, Yesus Kristus, pintu keselamatan itu kokoh, saudara-saudaraku. Selain itu, nanti dalam pelajaran berikutnya saudara akan lihat bahwa ternyata tiang pintu gerbang itu tidak hanya seperti ini, saudara-saudaraku, tidak hanya seperti ini, tetapi juga ada tali yang mematok kepada tanah sehingga dia benar-benar kokoh gitu ya. Oke, mari kita teruskan pada caption berikutnya. Saudara, mari kita lihat sekarang. Oh iya, ini ada sebuah kesimpulan kecil. No other foundation than Jesus Christ. Jadi tidak ada dasar yang lain kecuali Yesus Kristus. Dia adalah pintu gerbang, pintu keselamatan yang kokoh. Itulah fondasi hidup kita. Matius 7 ayat ke-24 kalau nggak salah ya. Berdiri di atas batu karang yang teguh. Kalau bangunan itu didirikan di atas batu karang Yesus Kristus, maka itu akan jadi bangunan yang kokoh, teguh. Hidup kita juga seperti itu, saudara-saudara. Oke? Nah, saudaraku, sekarang kita melihat makna yang kedua. Kita masuk pada makna yang kedua, pintu gerbang. Menghadap ke sebelah timur. Oke, nah beberapa ayat Alkitab dulu yang menyebut tentang timur, saudara. Mari, nomor 1, kita perhatikan beberapa ayat Alkitab yang menyebut tentang timur. Ya,
Yeskil 43 ayat 1 dan 2 itu mengatakan begini. Kemudian ia memimpin aku ke pintu gerbang, yaitu pintu gerbang yang menghadap ke timur. Maka tampaklah kemuliaan Tuhan Israel datang dari sebelah timur. Jadi kemuliaan Tuhan datang dari sebelah timur bait suci. Ini bait suci yang dilihat oleh Yehezkiel, ya. Bait suci untuk masa milenium ini. Oke. Nah, jadi kita lihat kemuliaan Tuhan datang dari sebelah timur bait suci. Kemudian, nah ini gambarannya, the glory of God was coming from the east. Oke. Jadi dari sebelah timur datang kemuliaan Tuhan. Yang kedua, ayat yang kedua. Yehezkiel masih 44 ayat 1 dan 2. Tuhan masuk bait suci itu lewat pintu gerbang yang menghadap ke timur. Perhatikan ini bait suci ya, bait suci Yehezkiel. Ternyata nanti saya akan jelaskan kepada saudara, pintu gerbangnya tidak seperti pintu gerbang tabernakel. Oke, nanti kita baca dulu ayatnya ya. Yehezkiel 44 ayat 1 dan 2. Lalu ia membawa aku ke pintu gerbang luar tempat kudus yang menghadap ke timur. Ya, tempat kudus di sini adalah bait suci yang menghadap ke timur. Pintu itu tertutup. Lalu Yahweh berfirman kepadaku, gerbang ini ditutup. Ia tidak akan dibuka. Sampai nanti, saudaraku, kerajaan 1000 tahun. Tidak seorang pun akan masuk ke dalamnya karena Yahweh Tuhan Israel telah masuk ke dalamnya. Maka gerbang ini ditutup. Nah, saudara, jadi kita melihat di sana bahwa pintu gerbang bait suci itu ada yang menghadap ke timur dan dari situlah Tuhan Yahweh masuk ke dalam bait suci. Mari kita lihat sekarang gambaran bait suci zaman Yehezkiel. Ini ada gambaran Yehezkiel's temple, ya. Nah, ini dia pintu gerbang yang menghadap ke timur. Ini the East Gate, pintu gerbang sebelah timur. Rupanya ada 3 pintu gerbang, saudaraku, ini bait suci Yehezkiel. Yang pertama adalah pintu gerbang timur, yang kedua pintu gerbang utara, the North Gate, ya, pintu gerbang utara, dan yang ketiga adalah pintu gerbang selatan, the South Gate, pintu gerbang selatan. Tapi di sebelah barat tidak ada pintu gerbang. Jadi bait suci Yehezkiel berbeda dengan tabernakel. Tabernakel pintu gerbang hanya 1 ya. Bait suci Yehezkiel punya 3 pintu gerbang. Tapi hadirat Tuhan datangnya atau Tuhan masuk itu dari sebelah timur. Dan waktu hadirat Tuhan meninggalkan juga lewat sebelah, ya, kemuliaan Tuhan meninggalkan juga lewat sebelah timur. Oke? Jelas ya saudara-saudara? Ini gambaran bait suci yang dilihat oleh Yehezkiel. Nah, berikutnya, ayat berikutnya dalam Maleaki 4 ayat yang kedua. Ada kata-kata surya kebenaran. Nah, surya itu selalu terbit di sebelah timur ya. Ini merupakan nubuat bagi Kristus, bagi Hamasyah. Ya, tentu surya itu terbitnya adalah dari sebelah timur. Jadi, tetapi bagi kamu yang takut akan namaku, surya kebenaran akan terbit dengan kesembuhan pada sayap-sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak bagikan anak-anak lembu keluar dari kandang. Jadi ada surya kebenaran akan terbit. Jadi ada kemuliaan Tuhan, ada kebenaran firman Tuhan. Ada Sang Raja kebenaran yang akan terbit bagi kita. Oke, itulah surya kebenaran dengan sayap-sayap kesembuhannya. The Sun of Righteousness. Ya, surya kebenaran. Sun of Righteousness. Ini dengan sayap-sayap kesembuhannya. Ini bicara tentang Tuhan kita, Yesus Kristus yang datang dari sebelah timur ya. Berikutnya, D. Matius 2 ayat 2 dan 9. Dikatakan tentang bintang yang dilihat orang Majus di timur. Ini dianggap sebagai pembimbing mereka ke tempat lahirnya raja orang Yahudi. Jadi bintang ini, saudaraku, coba kita baca dalam Matius 2 ayat 2 dan 9. Dan bertanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang telah lahir itu? Nah, para Majus bertanya kepada Raja Herodes, sebab kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Jadi, kedatangan Kristus ditandai dengan bintang yang ada di timur bagi para Majus itu ya. Ayat 9-nya, setelah mendengar pesan Raja Herodes, mereka pun berangkat dan lihatlah, bintang yang telah mereka lihat di timur itu bergerak, mendahului mereka sampai tiba dan berhenti di atas tempat bayi itu berada. Jadi
Dalam Injil Matius dijelaskan bahwa kedatangan Yesus Kristus itu dimulai dengan untuk para Majus ditandai dengan dilihatnya bintang di sebelah timur yang membimbing mereka ke tempat Yesus dilahirkan. Oke, berikutnya saudaraku, kita baca dalam Lukas 1 ayat 78 dan 79 ada frase fajar dari tempat tinggi. Fajar itu pasti ya munculnya di timur ya. Datang melawat umat Tuhan, fajar ya pasti munculnya di timur. Karena belas kasihan yang turun dari rahmat Tuhan kita, yang olehnya fajar dari tempat tinggi telah datang melawat kita, untuk menyinari kita yang duduk dalam kegelapan dan bayang-bayang maut, dan menuntun kaki kita ke jalan damai sejahtera. Jadi fajar yang dari tempat tinggi, yang lahir, yang munculnya di sebelah timur ini adalah Yesus Kristus. Ya, dengan semua karyanya, firman-Nya menyinari kita, yang ada tadinya dalam kegelapan, dalam bayang-bayang maut. Tapi sekarang kita dituntun ke jalan damai sejahtera. Amin, saudara-saudara. Nah, ini semua berbicara tentang arah timur, saudara-saudara. Ya, ini ya, the day spring, fajar. Ya, day spring itu fajar. From on high, dari tempat tinggi, telah melawat kita. Ya, fajar dari tempat tinggi telah melawat kita. Itu bicara tentang Tuhan Yesus. Jadi timur bicara tentang hadirat Tuhan, surga, ya, dari mana Tuhan datang. Oke, sekarang Matius 24 ayat 27. Kedatangan anak manusia kali yang kedua, itu kan dilukiskan dalam Matius 24 ayat 27, bagaikan kilat yang memancar dari timur ke barat. Sebab, sebagaimana kilat memancar dari bersinar sampai ke barat, demikian pula lah kedatangan anak manusia akan terjadi. Yesus sudah naik ke surga, tapi dia akan datang kembali dari sana. Berarti timur itu bicara tentang surga sana, karena dari sana Yesus akan datang seperti kilat yang memancar dari timur ke barat. Saudara-saudara, ini gambar dunia ini di sebelah timur, dari timur ke barat, muncul kilat. Ini tanda kedatangan Tuhan, katanya nanti seperti itu. Oke. Nah, jadi itulah beberapa ayat yang bicara tentang timur, saudara-saudara. Ya, oke. Nah, sekarang. Oh, masih ada satu ayat lagi. Masih ada ayat lagi ya. Wahyu 7 ayat yang kedua. Wahyu 7 ayat yang kedua mengatakan, malaikat yang memegang meterai, munculnya itu dari arah terbitnya matahari. Padahal ini malaikat dari surga ya. Lalu aku melihat malaikat lain muncul dari arah terbitnya matahari sambil memegang meterai Tuhan yang hidup. Ia berteriak dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang telah ditetapkan untuk merusak darat dan laut, katanya. Jadi ada 4 malaikat pegang meterai-meterai masing-masing, tapi ada satu malaikat lagi datang muncul dari arah terbitnya matahari. Padahal dia dari surga ya, berarti arah timur itu bicara tentang surga ya, saudara-saudara. Dia datang dari arah timur ya. And I saw another angel ascending from the east ya. Dia kelihatan muncul dari sebelah timur ya. Oke. Nah, saudara-saudara, sekarang kita melihat nomor yang kedua. Tadi nomor satunya apa, Pak? Nomor satunya tadi, coba kita lihat sebentar. Beberapa ayat Alkitab yang menyebut tentang timur. Ya, itu nomor satunya. Sekarang nomor 2-nya adalah mulai ke makna, saudara. Mulai ke makna. Ya, nomor 2-nya mulai ke makna. Mari kita lihat. Karena timur melambangkan surga, melambangkan tempat Tuhan berhadirat, maka selama hidup di dunia, orang percaya haruslah selalu mengarahkan pandangannya, pikirannya kepada surga, kepada Tuhan, kehadirat Tuhan. Amin. Itu dijelaskan dalam Ibrani 12 ayat yang kedua. Ya, saudaraku, kita harus memandang kepada surga ke sini ya, oke? Memandang kepada surga, saudaraku. Ibrani 12 ayat 2, marilah kita arahkan pandangan kita kepada Yesus, pemimpin dan penyempurna iman kita. Sebab demi sukacita yang disediakan sebelumnya bagi kita, ia tabah memikul salib dengan mengabaikan aibnya sendiri, ya, sehingga sekarang dia duduk di sebelah kanan tahta Tuhan. Jadi, saudaraku, mari kita selalu arahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Ya, kepada Yesus, kepada surga. Matius 6 ayat 33. Namun carilah terlebih dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Saudaraku, kita harus selalu fokus pada kerajaan surga, kepada kerajaan Tuhan. Bukan kepada hal-hal kedagingan dan hal-hal duniawi ini. Amin.
Oke, Kolose 3 ayat 1 dan 2, pandangan kita harus selalu ke atas, saudara-saudaraku. Karena itu, jika kamu telah dibangkitkan bersama Kristus, carilah hal-hal yang di atas, di tempat Kristus berada, di tempat Dia berhadirat, di sebelah kanan tahta Tuhan. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Saudaraku, banyak kita digelayuti oleh pikiran yang di bumi. Kita terkungkung oleh trauma masa lalu. Kita ketakutan menghadapi masa depan, saudara-saudaraku. Padahal seharusnya kita ada di masa sekarang sambil melihat perkara-perkara yang di atas, gitu, saudara-saudara. Hingga kita bisa menjalani hari-hari ini dengan hati yang damai, bahkan bisa menjadi tiang-tiang penopang untuk memberitakan Injil Kerajaan Tuhan. Jadi, ini arti bagi kita bahwa menghadap ke sebelah timur itu adalah sebuah keharusan bagi kita untuk selalu memandang kepada Yesus, berharap kepada surga, memikirkan perkara-perkara yang di atas. Amin. Yang ketiga, saudara-saudaraku, makna yang ketiga ini menghadap ke sebelah timur juga mengandung arti bahwa kita sebagai orang percaya selalu merindukan, selalu menanti-nantikan hari kedatangan Tuhan kali yang kedua. Kenapa? Filipi 3 ayat 20 dan 21. Ini hari kedatangan Tuhan, saudara-saudaraku, Jesus is coming for His believers. Jadi untuk saudara dan untuk saya, Dia akan datang kembali. Ini harus kita rindukan, saudara. Oke? Kenapa? Filipi 3 ayat 20-21 mengatakan, tetapi kewargaan kita berasal dari surga. Saudara bukan warga dunia lagi, saudara warga negara surga. Dari sanalah pula kita sangat menantikan juru selamat, yakni Tuhan Yesus Kristus yang akan mengubah tubuh hina kita ini menjadi serupa dengan tubuh kemuliaannya. Jadi nanti kita akan gunakan tubuh kemuliaan sesuai dengan karya kuasanya yang mampu menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Bukan kita yang mampu mengubah tubuh kita jadi tubuh mulia, tapi karya kuasa Tuhan Yesus yang akan memampukan mengubah tubuh kita jadi tubuh yang mulia. Amin, saudara-saudara. Kolose 3 ayat yang keempat juga mengatakan, ketika Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri, maka kamu juga akan menyatakan diri bersama Dia dalam kemuliaan. Artinya apa? Artinya kita juga akan pakai tubuh kemuliaan, saudara-saudaraku. Karena kita akan penuh dengan kemuliaan. Saudaraku, itu tubuh yang bisa nembus tembok, itu kemuliaan yang luar biasa. 1 Yohanes 3 ayat yang kedua mengatakan, hai yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Tuhan. Namun kita akan menjadi apa kelak, belumlah nyata sekarang. Tapi kita tahu bahwa apabila Dia telah menyatakan dirinya, maka kita akan menjadi serupa dengan Dia. Sebab kita akan melihat Dia seperti apa adanya Dia. Kita bisa jelas melihat Dia karena mata kita tidak disilaukan lagi. Kita juga sudah pakai mata kemuliaan, tubuh kemuliaan, saudara-saudaraku. Jadi kita pun turut menyatakan diri pada waktu itu. Amin, saudara-saudara. Tentu saja menantikan kedatangan Yesua kali yang kedua bukan dengan sikap yang pasif. Oh, kita pasti akan diubah, punya tubuh kemuliaan. Udahlah, tenang-tenang aja, gak usah kerja apa-apa. Oh, bukan begitu, saudara-saudaraku. Tuhan menginginkan kita berbuah lebat. Amin. Ya, aktif. Melainkan aktif melakukan kehendaknya. Nggak boleh pasif, saudaraku. Lukas 19 ayat 13 mengatakan, maka Ia memanggil 10 hambanya, lalu memberikan 10 mina kepada mereka, dan berkata, berdaganglah sampai aku kembali. Do business till I come. Kata Tuhan Yesus kepada para hamba-hambanya, kepada saudara dan saya, do business till I come. Dia sebentar lagi akan datang. Kita harus menghasilkan hasil-hasil yang luar biasa. Yakobus 5 ayat yang ke-7 mengatakan, nah ini dia, ya, Tuhan kepada hamba-hambanya, ya, diberikan mina, memang berbeda-beda, ada yang 1 mina, ada yang 5 mina. Oke. Saudara, Yakobus 5 ayat yang ke-7 mengatakan, karena itu, hai saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Lihatlah bagaimana petani dengan sabar menanti-nantikan buah yang terbaik dari tanahnya sampai datangnya hujan awal dan hujan akhir. Saudara, petani itu tidak diam-diam saja menunggu nanti sawahnya tumbuh sendiri, tanaman padi, kemudian akan berbuah, gabah-gabah, ya, tangkai-tangkai yang penuh dengan gabah itu, bukan gabah, apa namanya, ya, tangkai-tangkai yang bernas itu, saudara-saudaraku. Bukan seperti itu. Petani harus bekerja keras, merawat, saudara-saudaraku. Kalau ada rerumputan, dia harus mencabuti rerumputan itu.
Dia harus melihat pengairannya cukup atau enggak untuk sawahnya. Dia juga harus membendung kalau terjadi banjir, jangan sampai itu melanda sawahnya, fuso nanti, gagal panen nanti. Saudara-saudara, dia harus berjaga-jaga, dia harus menghasilkan buah-buah yang lebat, amin. Oke, saudaraku, hari masih siang. Mari kita lakukan pekerjaan Tuhan untuk menghasilkan buah-buah. Baik, mari sekarang masuk pada makna yang ketiga dari pintu gerbang. Mempunyai 3 lubang pintu. 3 lubang pintu pada pintu gerbang tabernakel menggambarkan bahwa untuk masuk ke hadirat Tuhan, manusia perlu melalui Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan saudara. Jadi inilah 4 tiang yang menopang, tapi di sela-sela 4 tiang ini ada 3 tirai yang bisa disibak sendiri. Dan ini bicara tentang Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke. Inilah Tuhan orang Kristen. Dari kekal sampai kekal. Mengapa Bapa, Putra, dan Roh Kudus disebut dari kekal sampai kekal, saudara-saudaraku? Karena kalau Tuhan orang Kristen itu disebut Maha Kasih, tidak mungkin dia alone, saudara-saudaraku. Tapi jelas Tuhan kita itu bisa disebut Maha Kasih. Karena dari kekekalan, Bapa mengasihi Putra. Putra mengasihi Roh Kudus. Roh Kudus mengasihi Bapa. Roh Kudus mengasihi Putra. Putra mengasihi Bapa. Bapa mengasihi Roh Kudus. Saudara-saudaraku, jadi dalam kekekalan Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu sudah saling mengasihi. Kalau yang alone, belum ciptakan apapun juga, dia mau mengasihi siapa? Dan kalau dia tidak bisa mengekspresikan kasih, berarti dia bukan Tuhan yang Maha Kasih. Saudaraku, sampai di sini dulu, yaitu makna ketiga pintu gerbang mempunyai 3 lubang pintu. Oke? Terima kasih untuk perhatian saudara. Tuhan memberkati.